Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus Politeknik APP Jakarta dengan jurusan Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRI ingin mempresentasikan produk kami bernama Rakoimka atau tote bag dengan adjustable tote bag. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sarah Nurhaliza dengan NIM 19.0202.583. Lalu ada Imanda Afnanisa dengan NIM 19.0202.595. Lalu ada Nur Khalifa dengan NIM 19.0202.600. Dan saya sendiri Ihsan Fadila Rizky dengan NIM 19.0202.616. Outline yang kami bahas yaitu yang pertama ada bisnis kanvas, kedua ada aspek pemasaran, ketiga ada aspek produksi, keempat ada aspek SDM, dan kelima ada aspek keuangan. Yang pertama ada bisnis kanvas. Ini adalah bisnis kanvas kami dari produk Rakoimka. Yang pertama dari customer segment. Kami menargetkan produk kami ke pelajar, mahasiswa atau pekerja, khususnya perempuan dengan umur 15 sampai 25 tahun. Untuk orang-orang yang peduli dengan lingkungan dan pecinta fashion yang tinggal di perkotaan. Lalu ada customer relationship, kami menggunakan promo dan giveaway sebagai hubungan antara customer dan brand. Lalu di channels kita menggunakan sosial media, website, e-commerce, dan event atau festival. Lalu ada value proposition. Nilai dari produk kami yaitu bisa digunakan untuk membawa laptop dan buku. Lalu talinya juga bisa di-adjust dan eco-friendly. Lalu ada key activities. Aktivitas utama kami yaitu mencari bahan, penjahitan tas, quality control, pengemasan, dan pengiriman. Lalu key resource kami itu untuk modal, kami menggunakan modal pribadi, dan kami juga sudah memiliki ruko. Untuk SDM-nya, kami mempunyai admin, QC, dan packing staff, dan intelektualnya merek. Lalu key partnership, partner utama kita itu adalah penjual kain, jasa pengiriman, reseller, dan influencer. Lalu revenue streams, kami mendapatkan pendapatan lain dengan penjualan produk tas, pin, patch, dan custom design. Dan terakhir itu adalah ada cost struktur. Ada cost struktur. Ini adalah biaya-biaya yang kami tanggung untuk produksi dan lain-lain, yaitu kita mempunyai biaya gaji, biaya listrik, biaya sewa, biaya pemasaran, biaya produksi, dan biaya bahan pokok. Next. Lalu kita masuk ke aspek pemasaran. Strategi marketing kita yaitu segmenting, targeting, serta positioning. Yang pertama ada segmenting. Segmen kita itu untuk umur 15 sampai 25 tahun, pelajar atau mahasiswa, domisili perkotaan, serta pendapatan kurang dari 500.000 per bulan. Untuk targeting, kita menargetkan mahasiswa dengan fashion style bergaya hype atau mengikuti perkembangan zaman. Untuk positioning, tas tote bag yang dapat di-adjust ini atau disesuaikan dengan harga sekitar 35.000 sampai 75.000, lalu dapat ditemui melalui e-commerce dan juga toko offline, serta kami juga mendukung gerakan Go Green dan juga eco-friendly. Next. Untuk bentuk promosi, kita menggunakan 3 metode. Yang pertama, advertising, sales promotion, dan juga direct marketing. Untuk advertising, kita memasang iklan di berbagai digital platform atau e-commerce. Untuk sales promotion, kita mengadakan diskon sesuai dengan occasional yang akan kita laksanakan. Untuk direct marketing, kita memanfaatkan media sosial seperti Instagram ataupun TikTok
Dan kita akan menggunakan jasa para influencer untuk mengembangkan produk kami lebih besar lagi. Next. Ya, selanjutnya masuk ke dalam aspek produksi. Di dalam aspek produksi ini mencakup bahan-bahan yang digunakan dan juga proses produksi. Untuk bahan baku sendiri itu terdiri dari kain katun dan benang. Untuk bahan penolong sendiri itu terdiri dari kancing, resleting, dan flooring. Untuk proses produksi itu mencakup kegiatan pembuatan pola, pemotongan kain, penjahitan, quality check, lalu yang terakhir adalah pengemasan. Next. Sekarang masuk ke dalam aspek sumber daya manusia. Pada perusahaan Rako Imka ini terdapat 4 divisi yang bertanggung jawab pada kegiatan perusahaan. Yang pertama ada divisi jahit atau penjahit. Di sini memiliki tanggung jawab untuk membuat pola pada kain yang ingin dijadikan produk, lalu menjahit pola tersebut dan melakukan quality control. Divisi yang kedua adalah divisi packing. Di sini bertanggung jawab untuk mengemas produk yang akan dikirim ke pembeli, lalu bertanggung jawab terhadap arus keluar masuk barang, dan membuat daftar stok barang. Yang ketiga, terdapat divisi admin dan keuangan. Di sini bertanggung jawab untuk mengatur arus kas, perhitungan neraca, menghitung laba rugi, menerima pesanan, dan mencetak invoice atau resi. Lalu yang terakhir ada divisi pemasaran. Bertanggung jawab untuk melakukan strategi pemasaran secara langsung, memperhatikan pasar dan keinginan pelanggan, serta melakukan interaksi dengan pembeli atau calon pembeli. Next. Selanjutnya yaitu aspek keuangan, di mana kami menentukan harga jual dari produk adjustable tote bag oleh Rako Imka. Pertama-tama, kami menjumlahkan biaya pengeluaran untuk bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya penyusutan, dan biaya sewa. Kemudian, biaya-biaya ini dapat kami akumulasikan secara harian maupun bulanan. Setelah mendapatkan jumlah pengeluaran, kami dapat menentukan harga pokok produksi, mendapatkan hasil dari harga pokok produksi produk tote bag adjustable dari Rako Imka. Nah, berikut ini merupakan jumlah dari biaya pengeluaran dan harga pokok produksi. Di mana harga pokok produksi hariannya yaitu 560.428 atau jika dalam bulanan yaitu 14.010.694 rupiah. Setelah mendapatkan harga pokok produksi, kami menentukan atau mengasumsikan jika jumlah produksi dalam harian yaitu dapat memperoleh 22 pieces tote bag, atau dalam bulanan dapat diperoleh 550 pieces produk tote bag dengan asumsi hari kerja sebanyak 25 hari. Setelah kami menentukan jumlah produksi, maka didapat harga per unit tote bag yaitu Rp25.474. Setelah itu kami menentukan jika mengambil keuntungan 40%, maka kami perlu menjual produk tote bag tersebut dengan harga Rp35.664 satu pieces tote bag. Dan jika dibulatkan menjadi Rp36.000 per piecesnya. Jika kami menjual dengan harga tersebut, maka penjualan dalam satu hari jika habis itu sebanyak Rp792.000 atau per bulannya yaitu Rp19.800.000 dengan 550 unit pieces tote bag. Sehingga laba yang kami dapatkan dalam harian yaitu
Rp231.572 atau Rp5.789.306 dalam bulanan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh Rakoimka, di mana ditentukan dari aset yang kami punya, baik berwujud maupun tidak berwujud. Setelah kami akumulasikan, aset berwujud yang kami miliki sebanyak 20.120.000. Ini berasal dari mesin dan peralatan yang Rakoimka miliki. Nah, untuk aset tak berwujudnya itu ada sebanyak Rp1.000.000, sehingga total aset yang dimiliki sebanyak Rp21.120.000. Kemudian untuk menentukan modal kerja ini didapat dari jumlah harga pokok produksi dikurang penyusutan dibagi 8, di mana 8 ini diasumsikan sebagai total hari belanja dalam sebulan yang dilakukan oleh Rakoimka. Kami didapatkan Rp1.723.698, sehingga total kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh Rakoimka itu sebanyak Rp22.843.698. Nah, dari total kebutuhan ini, kami dapat analisis penyertaan modal oleh 4 rekan kami yang besarnya berbeda, di mana Sarah 40%, Nur Khalifa 30%, Iman 15%, dan Ihsan 15%. Didapatkan masing-masing dari kami perlu mengeluarkan modal sebanyak yang tertera dalam tabel berikut ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.